Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita dan selamat datang kembali lagi bersama saya Astri Cahyani. Dan saya Dian Hendrayana. Dalam sebuah webinar Budaya Nusantara, di mana webinar ini merupakan perdana dengan narasumber-narasumber yang telah hadir yang sangat luar biasa. Dengan tema kita pada hari ini adalah budaya peduli budaya ruang publik. Dan tentunya acara ini merupakan acara dari Yayasan Budaya Nusantara Digital bekerja sama dengan Yayasan Kebudayaan Rancage dan didukung oleh Pandi melalui program Merajut Indonesia melalui digitalisasi berinisiatif untuk membuat rangkaian webinar budaya Nusantara. Rangkaian webinar budaya ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dari berbagai kalangan mengenai budaya Nusantara sebagai suatu bentuk pendalaman sejarah, kondisi saat ini, serta perkembangannya di masa mendatang. Usaha ini juga bertujuan agar kita bersama mampu meningkatkan kesadaran dan pengertian mengenai makna suatu budaya masyarakat, serta mampu menghasilkan rekomendasi untuk membentuk masyarakat sejahtera pada peradaban manusia di masa depan. Betul sekali, dan pada hari ini narasumber yang akan kita hadirkan adalah Yeni Wahid, Gede Raka Sambimbo, serta pidato pemaknaan Merajut Indonesia oleh Acil Bimbo. Ya, untuk diskusi pada kesempatan hari ini akan dipandu oleh dua orang moderator. Luar biasa, yang pertama Bapak Richard Mengko dan yang kedua Bapak Eri Iriana Harja Pamekasan. Dan mengenai beliau, untuk Bapak Eri Iriana Harja Pamekasan, beliau lahir pada tanggal 5 September 1949, adalah putra dari Raden Muhammad Sobri Harja Pamekasan, salah seorang tokoh pendidikan di Jawa Barat. Ada banyak jabatan yang dipercayakan kepadanya. Ia pernah menjadi direktur, komisaris, ketua komite audit, dan penasehat di berbagai perusahaan terkenal di Indonesia. Pak Eri juga merupakan salah satu komisioner Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK pada periode 2003-2007 pada saat kepemimpinan Taufikur Rahman Ruki. Dan Pak Eri mendapatkan tanda jasa dari Presiden Republik Indonesia atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan industri pertambangan di Indonesia, yaitu Satya Lancana Pembangunan pada tahun 1996 dan juga Bintang Jasa Utama pada tahun 1997. Selain itu, ia juga merupakan penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award pada tahun 2003 untuk kategori bisnis. Dan Kang Eri juga sangat aktif dalam berbagai organisasi. Sekarang ia menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Kebudayaan Rancage. Dan inilah biodata singkat Bapak Richard Mengko. Beliau lahir di Surabaya tahun 1952. Menyelesaikan program S1 dari jurusan Elektro ITB pada tahun 1978 dan S3 dari INP Grenoble, Perancis pada tahun 1985. Bergabung dengan Departemen Tekno Elektro ITB sejak tahun 1978, memberikan kuliah instrumentasi, image processing, serta arsitektur komputer. Jabatan di dalam ITB yang pernah ditugaskan kepadanya adalah sebagai Ketua Laboratorium Sistem PAU Mikroelektronika, Sekretaris Lembaga Penelitian ITB, anggota Senat ITB, anggota MWA ITB. Tahun 1994 sampai 2004 bergabung di DRN dan sebagai staf ahli Menristek tahun 1999 sampai 2010. Itulah dia Bapak Richard Mengko. Betul sekali, dan sebelum kita mendengarkan pidato pembuka, kita akan sama-sama mendengarkan pemutaran lagu yang berjudul Merajut Nusantara. Dari Papua ke ujung Swarna terhampar gores cerita Sasmita Pandita Maya pada untukmu Indonesia.
bersaksi aksara berakal budi di hati tertanam janji menjaga bunga pertiwi. Lentera Sang Mahasastra menyerta di gerbang raja bersama merajut asa. Jayalah hai Indonesia, beraneka warna bungamu terlukis indah di dadaku, merah putih di langit yang biru, sebiru cintaku padamu. Kita bersaksi menjaga bunga pertiwi. Di sini kita bersaksi aksara berakar budi di hati tertanam janji menjaga bunga pertiwi. Menyata di gerbang raja bersama merajut asa. Jayalah hai Indonesia, jayalah hai Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta bicara di sini sebetulnya. Saya itu bukan pembicara yang baik, tapi karena tema pertemuan ini bagus, jadi saya menerima hal ini, merajut Nusantara. Saya berpikir ke belakang sekali ketika Indonesia mulai merdeka, barangkali pada waktu itu yang terbayang dalam pikiran saya, bagaimana bangsa ini bersama-sama merdeka di dalam pengetahuan yang belum tinggi seperti hari ini. Tapi mereka perjuangannya sangat luar biasa. Dan kemudian saya pun mendapat kesempatan melihat dari mulai Indonesia paling barat, dari Sumatera sampai ke Papua. Ini adalah sebuah peristiwa karena kebetulan saya tukang ngamen di berbagai tempat di antara dari Aceh sampai ke Papua. Begitu kaya dengan sumber daya alam, begitu kaya dengan budaya. Dan saya berpikir bahwa kalau pengelolaannya baik sekali, Indonesia ini akan menjadi sebuah negeri yang luar biasa. Indonesia dulu sudah mendapat julukan Untaian Jamrut Katulistiwa. Tapi hari ini saya belum melihat jamrut-jamrut itu kinclong dalam arti yang sebenarnya. Ini masih dalam proses. Inilah pekerjaan kita di dalam antara lain memperbaharui sikap, memperbaharui semangat untuk berbuat, memberikan yang terbaik. Itu tadi saya berbicara tentang masa lalu. Tapi untuk masa kini kita ini sudah masuk di 77 tahun merdeka. Apakah ini sekarang sudah terjawab apa yang kita inginkan? Apakah budaya yang kita rindukan sudah menjadi pegangan untuk kita? Nah, dalam hal ini saya berpendapat di bidang budaya kita masih harus bekerja keras. Karena terus terang saja kemajuan sebuah bangsa itu akan besar pengaruhnya dari budaya yang hidup di bangsa itu. Dan budaya ini tentu ada dua, yang satu budaya nasional, yang kedua adalah budaya-budaya lokal. Ini kita sangat melihat di sini masih banyak ketimpangan ya, dalam budaya itu yang harus barangkali dalam kesempatan seperti ini dirajut kembali untuk kebutuhan hari ini ke depan. Kita melihat bahwa kemajuan teknologi dan budaya dunia, budaya global itu sangat besar pengaruhnya pada kehidupan dunia ini, termasuk di Indonesia. Dan kita tidak pernah berdialog bagaimana pengaruh budaya global itu kepada budaya kita. Inilah barangkali salah satu pekerjaan kita dan bagaimana agar Indonesia bisa tetap berperan dan khususnya kepada putra-putra bangsa. Bagaimana menumbuhkan cinta tadi seperti dalam lagu tadi, menaungi Ibu Bunga Pertiwi dengan sebaik-baiknya. Hari ini masih perlu ditingkatkan, masih perlu kita memberikan yang terbaik di dalam perjalanan ke depan. Hari ini ke depan dari pertemuan ini saya berharap kita bisa bersama-sama memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa ini yang lebih baik lagi dan kemudian menempatkan bangsa ini menjadi bangsa yang mulia dan terhormat. Barangkali itulah pembukaan dari saya yang singkat ini. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Kang Acil Bimbo. Boleh minta tepuk tangan untuk Kang Acil Bimbo atas pidato pembukanya yang sangat luar biasa.
Dan bahwa kita tahu bahwa Kang Acil Bimbo ini selain mempunyai banyak karya yang bisa kita nikmati, pesan-pesan dari lagunya yang begitu menyentuh, beliau juga seorang aktivis yang apalagi peduli terhadap budaya. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan untuk Kang Acil Bimbo. Dan hadirin, sebelum kita menyajikan materi, tentunya acara akan saya serahkan kepada moderator kita yang akan memimpin, yaitu ada Bapak Richard Mengko. Boleh minta tepuk tangan untuk Bapak Richard Mengko, kami persilakan Pak Richard Mengko. Selamat siang, terima kasih Teh Astri, Kang Dian, dan terima kasih Kang Acil. Saya masih berutang satu Kang Acil, membacakan CV-nya Kang Acil. Kang Acil, nama Raden Darmawan Dayat Arjakusuma, sering dikenal sebagai Acil Bimbo, lahir di Bandung 1943, lulusan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 1974, dan kemudian menyelesaikan pendidikan notariat pada tahun 1994. Berprofesi sebagai penyanyi di grup Bimbo yang didirikan bersama saudara-saudaranya pada 1966. Acil Bimbo aktif sebagai penyanyi sampai sekarang. Selain itu mendirikan lembaga swadaya masyarakat bernama Bandung Spirit yang berdiri tahun 2000, serta menjadi pembina dan penasehat di beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan kebudayaan. Terima kasih tadi untuk awalan yang sangat menarik Kang Acil. Jadi selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk bertugas sebagai host pada acara siang ini. Satu acara dalam satu rangkaian yang kita beri nama rangkaian budaya, webinar budaya Nusantara. Ingin membahas mengenai berbagai hal-hal yang terkait budaya Nusantara kita. Dan untuk episode pertama hari ini, kita memiliki tema atau memiliki judul Peduli Budaya Ruang Publik. Jadi rangkaian webinar ini diadakan atas kerjasama Yayasan Budaya Nusantara Digital. Kebetulan saya menjadi Ketua Dewan Pembina. Ketua pengurusnya adalah Mbak Amel Nugroho. Dan saya hari ini ditemani oleh host satu lagi, Pak Eri Riana. Pak Eri Riana adalah Ketua Dewan dari Yayasan Rancage. Pak Eri Riana sudah hadir ya? Sudah? Hadir. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang semuanya. Yang jadi hostnya kami berdua Pak Eri. Dan keinginan kita adalah selama rangkaian ini membahas masalah budaya di sekitar kita. Dengan harapan pada ujungnya setelah sekian kali ada webinar, kami mampu untuk memformulasi beberapa rekomendasi mengenai apa yang perlu kita lakukan. Tapi di dalam webinar-webinar ini tujuannya adalah menerima masukan sebanyak mungkin dari pembicara dan dari hadirin mengenai pandangan, komentar terhadap apa yang kita alami sehari-hari. Hari ini khususnya kami memiliki 3 pembicara utama selain Kang Acil tadi. Adalah Mbak Yani Wahid, Bapak Gede Raka, dan Kang Sam Bimbo. Acara ini adalah kerjasama dari Yayasan Budaya Nusantara Digital bekerja sama dengan Yayasan Rancage, difasilitasi oleh pengelola nama domain Internet Indonesia, Pandi. Terima kasih kepada Pandi dan Yayasan Rancage untuk bersama-sama kita mampu
menyelenggarakan acara ini. Pak Rake sudah hadir, Pak Rake. Silakan. Ya, saya punya waktu berapa Pak Richard? 20 sampai 30 menit, Pak. Oke nih, ini banyak slide-nya tapi ya kalau Silakan. masih kurang 5 menit saya dikasih tahu Pak ya. Beres, Pak. Ya, demi apa budaya di ruang publik. Silakan Pak Rake. Oke, baik ya. Terima kasih istilahnya panitia ini luar biasa inisiatifnya. Selamat ketemu ini para pembicara, sudah lama tidak ketemu karena Covid ya. Jadi ketika ya diberi undangan, saya berpikir-pikir ini topik besar, ya topik penting. Lalu mulai dari mana? Lalu akhirnya saya keluar dengan topik begini saja, ya. Berbudi pekerti di ruang publik. Ya, dalam konteks yang baru, jangan biarkan kemajuan teknologi membuat kita menjadi kurang manusiawi. Kira-kira begitulah, ya. Jadi kita bicarakan ini dalam konteks kemajuan teknologi. Ya. Nah, kita akan mulai dengan melihat kenapa sih ini istilahnya panitia ini mengambil topik ini. Ya, ini menurut pandangan saya ini ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Pertama itu berkaitan dengan keberadaban. Ya, perilaku di ruang publik bisa menjadi jendela untuk melihat keberadaban suatu kelompok masyarakat. Ya, ini ya sederhana ya. Mungkin sebagian besar dari kita pernah keluar negeri ya. Sudah itu di satu negeri melihat orang mau menyeberang di zebra cross dan kemudian ketika orang berdiri di ujung zebra cross semua kendaraan yang dari kiri kanan berhenti gitu. Di negara lain ya, orang berdiri di zebra cross tidak ada kendaraan yang berhenti. Ya. Ini ya dua negara yang berbeda. Ya, sudah bahkan orang sudah menyeberang di zebra cross pun ya kendaraan tetap aja lewat ya. Lalu kita bisa lihat oh ini dua negara yang berbeda ya. Baik, yang kedua itu mengenai kecerdasan budaya. Tadi sudah dibicarakan oleh teman saya, rekan saya Pak Bang Asil ya, mengenai perilaku di ruang publik dapat menunjukkan kemajuan dalam membangun kecerdasan kehidupan bangsa. Jadi kita tahu amanah kemerdekaan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dan kecerdasan itu perlu juga di ruang budaya. Dan ini adalah isu besar sekarang yang tadi dimasukkan oleh Bang Acil. Saya mengulang saja. Dan kemudian yang ketiga ini, tantangan dari kemajuan teknologi. Ya, perilaku di ruang publik dapat memberi indikasi mengenai kedewasaan dan kecerdasan suatu masyarakat atau bangsa dalam mengatasi tantangan yang muncul dari kemajuan teknologi. Ini di pikiran saya mengapa ini menjadi sangat penting apa yang disampaikan oleh panitia topik ini ya, budaya di ruang publik. Nah, kita ya sedikit berbicara tentang budaya lah ini supaya ada pijakan bersama kalau kita bicara tentang budaya itu apa ya. Baik, saya ambil aja dari ya senior ya, seorang intelektual Indonesia ya. Ini secara luas ya, Profesor Kuncharaningrat mengatakan itu adalah budaya seluruh total pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya dan yang karena itu hanya bisa diciptakan oleh manusia suatu proses belajar. Jadi itu pikiran, karya, macamnya itu budaya dan itu adalah hasil proses belajar. Ya, ini kata-kata kunci yang beliau sampaikan dan unsur-unsurnya apa? Ini cepat-cepat saja. Ya, beliau mengatakan ini ada 7 unsur ya, sistem suatu kebudayaan, sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan. Jadi inilah unsurnya dan ini sebenarnya adalah hasil akumulasi dari manusia dari sejak jutaan tahun sampai sekarang ya. Jadi teknologi dari yang sangat sederhana sekarang kita ya bisa kumpul sama-sama di sini di ruang virtual dan seterusnya. Orang mulai sekarang berbicara tentang perjalanan ruang angkasa, kemudian tinggal di Mars dan sebagainya. Pengetahuan begitu, sistem religi juga berevolusi. Jadi ini tidak pernah berhenti, bahasa, kesenian tidak pernah berhenti dan kita sekarang ke depan itu pun tidak akan pernah berhenti. Jadi ini pengertian kita dalam konteks dinamis seperti itu. Nah, kemudian ini apa sih sebenarnya pengaruhnya dalam kehidupan kita? Ya, ini ya unsur-unsur yang mempengaruhi semua hal yang kita lakukan dan pikiran dalam hidup kita, ya cara kita melihat sesuatu di luar diri kita,
ya, dan melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik, itu namanya sistem nilai, dan bagaimana kita bereaksi di suatu ruang publik tertentu itu sangat ditentukan oleh budaya, ya, budaya. Ini contoh sangat sederhana, apa yang penting, apa yang tidak. Jadi ada 2 orang yang melihat akar pohon yang sangat besar yang kering di pinggir jalan. 2 orang ini berdiskusi tentang, ya, bagaimana membuat patung. Ini di kampung saya ini banyak ini orang membuat patung dari akar-akar yang tak berguna. Ya, orang membayangkan Garuda, naga dan sebagainya. Ya, kemudian ya, di tempat lain ada juga sih akar yang kering, pohon yang kering. 2 orang lewat, dia tidak berbicara tentang patung. Dia bicara tentang kalau jadi kayu api, kayu bakar ini berapa kubik. Gitu. Jadi ya sama-sama kayu tapi melihatnya dengan cara yang berbeda, sebab apa yang penting dan tidak penting itu berbeda. Ya, begitulah, ini kita bicara tentang sistem nilai, sikap dan perilakunya juga berbeda. Nah, kita nanti ya berbicara di ruang publik ini, budaya ruang publik ini dalam konteks ini, ya, budaya yang bentuknya adalah perilaku yang didorong oleh nilai-nilai tertentu. Itu yang saya maksudkan dalam pembicaraan yang akan datang ini. Nah, lalu mengapa sih manusia dalam perjalanannya membuat budaya? Begitu ya. Kalau kita lihat kenapa bikin teknologi, kenapa bikin sistem kepercayaan, belief system, ya, bahasa dan sebagainya. Secara umum sebenarnya ya budaya itu untuk apa? Supaya manusia itu hidupnya berkelanjutan, itu bisa hidup survival dan lebih sejahtera. Jadi kira-kira itu, ya, supaya bisa hidup langsung, ya, dari generasi ke generasi dan lebih sejahtera, ya, secara lahiriah lebih sehat, lebih makmur, secara batinnya tenang, damai, agar hidupnya bermakna dan seterusnya. Jadi ada 2 hal ini. Ya, ini kita taruh ini pengertian-pengertian ini dulu supaya kita bisa melihat nanti kita itu ada di mana sekarang. Jadi kalau kita punya budaya dan ya kita tidak sejahtera, artinya sesuatu harus kita pertanyakan. Begitu. Nah, lalu bagaimana kesejahteraan itu dicapai dalam lingkungan yang terus berubah? Sebab itu budaya itu punya fungsi. 2 fungsinya. Pertama adalah apa yang disebut fungsi integrasi internal. Jadi budaya itu menjadi perekat agar masyarakat yang bineka bisa hidup secara damai, harmonis dan bersatu. Jadi budaya itu sebagai perekat ke dalam. Tapi jangan lupa, ya, masyarakat itu hidup dalam lingkungan yang berubah. Ya, lalu fungsi yang kedua itu adalah ya fungsi adaptasi eksternal. Ya, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menanggapi tantangan dan perubahan lingkungan secara tepat. Jadi inilah kesejahteraan itu dicapai lewat integrasi internal dan adaptasi eksternal. Jadi kalau kita bicara budaya yang efektif, itu adalah budaya membuat suatu masyarakat mampu menjaga persatuan, mampu menanggapi perubahan lingkungan secara tepat, perubahan teknologi, perubahan sosial, hidup lebih sejahtera, lahir dan damai, ya, lahir dan batin. Begitu. Jadi ini idealnya seperti itu, ya. Dunia tidak selalu ideal. Jadi ini tolak ukurnya. Nah, sekarang kita bicara tentang ruang publik, ya. Jadi ruang publik itu apa, ya? Tempat, ya, saya taruh dalam tanda kutip, yang terbuka dan bisa diakses oleh semua orang. Jadi semua orang, ya, ada ruang publik yang bersifat fisik. Ini yang sebenarnya sekian puluh tahun lalu yang orang sebut ruang fisik, ya, adalah tempat yang bersifat fisik yang bisa diakses oleh umum, ya, apakah di pasar, di taman, ya, di stasiun kereta, ya, dan sebagainya, ya. Ini dan kemudian ruang publik maya ini cepat-cepat saja. Sekarang inilah dunia kita yang lebih banyak, ya, sejak orang menemukan web, begitu. Lalu kita kenal Instagram, Facebook, ya, beberapa platform Twitter dan sebagainya. Ini ruang publik maya. Nah, lalu isunya apa? Kalau kita bicara tentang budaya di ruang publik, ya. Jadi beberapa permasalahan itu adalah yang berkaitan dengan ketertiban. Tertib nggak ruang publik kita? Aman tidak? Kalau kita orang masuk ruang publik, selamat tidak? Ya, kemarin ada berita, ya, bagaimana orang di jalan raya gitu tidak selamat aja, ya, tetapi ya, bisa selamat, ya, kalau istilahnya ini isunya tidak ada kebersihan, maaf, ini bukan kebersihan, kenyamanan dan kesantunan itu beberapa isu di ruang
publik. Jadi misalnya apakah kita bisa tertib ngantri atau tidak ya di stasiun bus seperti ini, atau ya berjubel berebutan masuk itu. Nah, ini isunya. Isu ini juga terjadi di ruang publik yang sifatnya virtual atau maya. Tertib nggak ruang publik virtual kita? Aman tidak? Ya, kalau masuk apakah nggak dibully gitu? Selamat nggak? Itu duitnya nggak dicuri ya kalau dia pakai sistem di virtual begitu. Jadi ini sebenarnya isu yang berlaku untuk di kedua bidang. Nah, ini ada beberapa hal kalau kita nanti bicara tentang ruang publik yang sifatnya virtual, berapa catatan di ruang publik maya yang maaf saya sampaikan karena ini adalah dari tokoh-tokoh teknologi. Jadi ini diciptakan oleh teknologi ruang publik maya ini ada beberapa catatan yang menarik ya. Baik ya. Saya mulai saja dari pendapat dari orang yang namanya Eric Schmidt ya. Eric Schmidt ya, ini mantan CEO dari Alphabet ya Incorporation. Ini adalah perusahaan yang holdingnya dari Google ya, dari Google dan sebagainya ya. Itu holdingnya adalah Alphabet. Dia orang ya doktornya bilang teknologi, ya orang yang mati hidup di bidang teknologi. Nah, apa yang dia katakan mengenai internet ini menarik. Ya, internet adalah hal pertama yang dibuat oleh manusia yang tidak dimengertinya. Eksperimen dalam anarki yang paling besar yang kita telah buat. Ya, kalau orang awam teknologi mengatakan ini mungkin bisa mengerti, tapi ini mbahnya ya perusahaan teknologi. Ini yang dia katakan. Ya. Nah, yang kedua ini seorang sejarawan, ini bukunya sangat terkenal sekarang di dunia, Sapiens dan Homo Deus ya, ada beberapa buku lagi. Sejarawan Yuval Noah Harari dia mengatakan, dalam sejarah umat manusia, manusia selalu lebih pintar dalam menemukan alat baru dari menggunakan alat itu secara bijak. Dan ketiga, nah ini dari seorang yang juga pernah bekerja di Google, orang sangat pintar yang namanya Tristan Harris. Dia keluar dari Google dan mendirikan apa yang disebut Center for Human Technology. Jadi pusat untuk teknologi yang manusiawi. Nah, apa yang dia katakan mengenai teknologi? Kita sudah sangat jauh dari lingkungan teknologi berbasis alat. Ya. Jadi tool-based technology. Menuju lingkungan teknologi berbasis ketagihan, addiction, dan manipulasi. And manipulation. Dan kemudian dia mengatakan, ya, media sosial bukanlah hanya alat untuk dipakai. Media sosial punya tujuan sendiri dan punya caranya sendiri untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara, nah ini menarik, memanfaatkan kondisi psikologi Anda untuk melawan Anda. Ya, ini peringatan dari ya orang-orang yang sangat jago di teknologi. Ya, oke. Ya jadi ya kalau kita mau lihat dia membuat film dokumenter yang namanya The Social Dilemma. Nah, lalu ya sesudah melihat catatan-catatan itu, lalu mari kita lihat Indonesia itu di mana. Ya cepat-cepat aja saya. Ya, ruang publik untuk fisik. Ya, ini saya ambil dari internet saja, barangkali sebagian dari ya yang hadir bisa melihat ini ya, taman yang sangat indah, rapi, bersih. Ya. Ya. Ini barangkali tahu, orang Surabaya tahu. Ya, taman yang bersih luar biasa. Ya. Masyarakatnya tertib. Oke, ini kereta api. Ya. Kereta api kita sekarang di Indonesia jauh lebih bagus dari kira-kira 20 tahun yang lalu. Tertib, bersih, dan rapi. Stasiunnya juga begitu. Apa yang ingin saya sampaikan ini adalah ini. Ya, pelajaran dari ya sukses story-nya dua saja, masih ada yang lain-lainnya. Ya. Kota Surabaya dan PT Kereta Api Indonesia. Jadi ini yang menarik. Ya. Kita bisa tambahkan yang lain. Ya. Artinya apa? Ya, dari di sini kita bisa melihat ya dengan kepemimpinan dan manajemen yang baik serta pendidikan masyarakat yang tepat, pemerintah dan masyarakat Indonesia mampu membangun ruang publik dan perilaku budaya baik di ruang publik. Artinya kita mampu. Ya buktinya beberapa kota ya perusahaan sangat bagus dikelola, ya masyarakatnya tertib, kotanya bersih, aman begitu. Nah, inilah.
Jadi masalahnya di sini bukan masalah kemampuan, namun kemauan. Ya. Nah, sekarang ini karena masih sifatnya lokal, belum menjadi budaya bangsa, dia masih menjadi program-programnya lokal. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di ruang budaya di ruang publik. Jadi kita kalau mau kita bisa. Begitu. Ya. Oke, yang kedua, nah sekarang kalau ruang publik yang sifatnya virtual bagaimana? Ya, inilah ya. Ya, kalau ruang publik virtual ini ada ya mungkin ya semua kita familiar, ada yang namanya tahunan ada ya survei mengenai Digital Civility Index, ya, indeks keberadaban digital. Untuk tahun 2020 ya, Indonesia itu salah satu yang paling buruk di Asia Tenggara, bahkan salah satu yang terburuk di 32 negara. Nomor 29 dari 32 negara. Artinya masyarakat kita ini di Indonesia ya yang kelihatannya sopan sehari-hari, tapi demikian masuk ruang digital itu menjadi makhluk yang berbeda. Ya, ada 3 hal yang menyebabkan indeks keberadaan digital Indonesia itu sangat buruk. Hoax, penipuan yang pertama, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Nah, inilah wajah masyarakat kita di ruang maya. Ya, jadi supaya kita mengerti ya di mana kita sekarang berada. Nah, lalu pertanyaannya, lalu apa? Ya, lalu apa ini pertanyaannya? Jadi bermacam-macam pertanyaannya. Ya, ini yang ya menurut saya ya dari pengalaman ini apa yang perlu kita ya pikirkan baik-baik bersama, mungkin bisa lakukan bersama. Jadi menguatkan apa yang ya sering orang sebut perilaku prososial. Jadi ruang publik yang sehat itu masyarakatnya di ruang publik mengembangkan perilaku prososial dan melemahkan kecenderungan perilaku antisosial. Ini yang ya saya pakai sebagai kata kunci. Apa maksudnya perilaku prososial? Perilaku sukarela yang dilakukan seseorang untuk kemaslahatan orang banyak atau masyarakat luas. Ini termasuk ya menolong orang lain, ya ini gotong royong yang kita kenal dengar ya, berbagi, memberi donasi, ya menjadi relawan dan sebagainya. Itu perilaku prososial. Jadi menurut saya secara umum ini yang perlu kita kuatkan kembali, apakah itu di ruang publik ya, lebih kuatkan apakah ruang fisik atau ruang publik yang sifatnya maya. Lalu apa yang diperlukan untuk itu? Ada 2 hal. Satu adalah hal-hal yang menguatkan perilaku prososial. Itu adalah empati dan rasa tanggung jawab sosial. Itu yang menguatkan. Dan ini banyak studi mengenai empati sekarang ini ya, pengaruh teknologi terhadap empati. Dan kemudian yang kedua yang meniadakan perilaku antisosial itu adalah ya rasa malu dan rasa bersalah. Ini ada penjelasan panjang, mungkin saya tidak akan jelaskan ini. Ini tipe 1 masyarakat itu menyebabkan dia memakai rasa malu dengan baik atau tidak punya rasa malu, ya, rasa bersalah dengan baik atau tidak punya rasa bersalah. Ya, yang bahaya adalah masyarakat yang tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Begitu, ya. Ini saya tidak bahas, tapi ada teorinya lah, ya. Nah, sekarang empati, ya, ini studi yang menarik ini, ya. Ada studi selama 30 tahun terhadap student di Amerika yang mengatakan selama 30 tahun itu kemampuan empati mahasiswa itu turun 40% dan turunnya paling banyak adalah sesudah internet masuk. Itu. Dan kemudian ada studi yang mengatakan empati itu adalah penghela driver dari pro-social behavior, perilaku pro-sosial. Sebab itu ini menjadi isu penting. Dan kemudian rasa tanggung jawab sosial, rasa malu, rasa bersalah. Baik, saya tidak ulas ini. Nah, ini juga itu kalau masyarakat individualis berbeda pengendalinya dengan masyarakat kolektif. Ya, saya cepat-cepat saja. Nah, lalu dengan isu seperti ini lalu dari mana kita mulai? Baik, jadi ini pertanyaan praktisnya barangkali karena Pak Richard ya bicara tentang apa yang bisa kita ya pikirkan, barangkali gagasan yang kita sarankan pada orang. Jadi ini masalah kebudayaan ini masalah yang sangat luas. Jadi kita akan mulai dengan apa yang menurut saya yang sangat penting itu adalah ekosistem untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kebudayaan. Jadi kebudayaan itu adalah hasil belajar, hasil pendidikan. Nah, pendidikan itu
bisa dari luar ke dalam, bisa dari dalam keluar. Baik, saya masuk ke gambar saja. Ya. Jadi ya pembelajaran dari luar ke dalam itu adalah ya yang kita inginkan adalah perilaku prososial di ruang publik. Nah, mulainya di mana? Dalam pendekatan dari luar ke dalam, mulainya dari luar. Yang diperbaiki itu adalah lingkungannya. Direkayasa itu adalah lingkungannya. Sarananya, prasarannya, peraturannya, kelembagaannya, kemampuan law enforcement dan sebagainya. Ya begitu. Ini ya salah satu contoh yang paling dekat dengan kita. Ini adalah cara Singapura membangun pro-social behavior di tempat publik. Pokoknya ada peraturan, ya. Buang sampah sedikit, denda dan begitu. Jadi di sini lama-lama nanti ya perilaku tumbuh, dia akan menjadi sikap, menjadi nilai-nilai. Ini pendekatan dari luar ke dalam. Yang kedua adalah pendekatan sebaliknya, ya, membangun perilaku pro-sosial dengan menguatkan nilai-nilai. Ya, bukan sebaliknya, dari arah yang berbeda. Begitu. Ujungnya perilaku yang diharapkan. Baru kemudian ditata supaya digugah dari dalam, dijaga dari luar. Ini dua-duanya ini perlu dijalankan secara saling melengkapi. Nah, sekarang ya saya masuk ya ke beberapa gagasan. Lalu bagaimana? Ya karena ini kompleks, kita akan masuk lewat gagasan ini. Nah, acuannya dari mana kalau kita keluar dari gagasan? Pertama ya ini ya Bung Karno pernah ya keluar dengan ide Trisakti, gagasan ya bagaimana bangsa bermartabat, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkebudayaan dalam kebudayaan. Ini mestinya menjadi acuan, dan ide yang luar biasa sekian puluh tahun yang ditanyakan dihidupkan kembali oleh pemerintah ya yang sekarang. Begitu, sesudah sekian lama dia. Nah, diawali dari perbaikan ekosistem, karena perbaikan kecerdasan budaya ini adalah domain yang sangat kompleks, luas begitu. Jadi ya itu pendidikan itu terjadi di mana-mana. Sebab itu yang dihandle itu adalah ekosistemnya. Nah, beberapa gagasan dalam perbaiki ekosistem. Mudah-mudahan saya tidak mengambil waktunya Mbak Yeni. Ya. Oke, ini satu mengenai prioritas. Ini ide saja, jadi boleh didiskusikan dan seterusnya. Ya. Jadi ini masalah prioritas dalam pembangunan bangsa. Jadi penguatan kebudayaan, termasuk budaya di ruang publik, ditempatkan pada skala prioritas yang lebih tinggi dalam upaya besar pembangunan bangsa. Maaf, kenapa saya katakan ini? Menurut saya prioritasnya sekarang masih rada di pinggir. Ya, jadi wacana tapi di pinggir. Begitu. Berkepelajaan dalam kebudayaan. Jadi ya, kalau kita mau laksanakan ide ini, prioritasnya mesti berbeda pembangunan budaya. Negara lebih hadir dan proaktif. Ya. Mengingat makin kompleksnya persoalan budaya di ruang publik, khususnya ini lebih-lebih sudah dipicu oleh makin majunya teknologi, maka negara perlu lebih hadir dan lebih proaktif agar budaya di ruang publik tumbuh dan berkembang lebih baik. Caranya hadir itu barangkali bisa didiskusikan. Ya. Yang kedua, sinergi. Ya, usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam budaya memerlukan kerjasama yang saling menguatkan antara pemerintah dan semua kekuatan masyarakat yang punya potensi dan peduli. Termasuk ini nih, seminar yang sekarang ini orang peduli, Rancage, ya, digital dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok peduli, sinergi. Investasi. Negara dan masyarakat perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam bidang kebudayaan apabila ingin berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Investasi ini perhatian, kecerdasan, kreativitas, energi, dan sumber daya finansial. Tidak ada yang makan siang gratis zaman sekarang, begitu ya. Maju harus berusaha, harus investasi. Dan terakhir itu adalah pendidikan budaya untuk semua orang. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu ya. Berkebudayaan dalam kebudayaan memerlukan pendidikan budaya bagi semua orang melalui berbagai media dan cara yang kreatif, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi secara cerdas di mana saja. Saya lihat ini bagaimana barangkali kita pernah tahu bagaimana Cina ya keluar dari krisis yang besar dengan melakukan pendidikan yang mereka sebut ya pendidikan untuk 1,3 miliar orang. Education for 1.3 million. Tidak ada yang bebas dari pendidikan. Ini budaya juga begitu ya. Nah, catatan penutup dari saya, hidup berbudaya adalah ciri kemanusiaan dari manusia ya. Yang membedakannya dari makhluk lain. Jadi kalau kita tidak berbudaya, ya kita makhluk yang lain lah, ya.
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Rake. Ya, Apresiasi silakan. Mari Ya. kita beri apresiasi ke Pak Rake, bukan main. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini Terima maaf Pak cepat-cepat. Rake, tadi kata Pak Rake, empati itu turun 40% setelah ada internet. Makin cepat setelah ada internet. Jadi tajam. Makin- Tajamnya ya. Makin cepat setelah ada internet gitu ya. Ya. Itu karena apa? Karena ketidak pertemuan secara fisik atau Ya. Ya. karena Karena- itu? Ya, karena orang sibuk di layarnya masing-masing. Jadi sibuk di dunianya masing-masing. Di layarnya masing-masing ya. Itu Satu lagi mau klarifikasi dulu Pak sebelum pertanyaan nanti. Ekosistem yang Pak Raka maksudkan tadi sudah di ekosistem untuk apa ya? Meningkatkan empati dan segala macam untuk belajar kita dari itu ekosistem itu apa ya? Itu lebih terkait ke hal-hal fisik yang harus dibangun atau satu program, satu kegiatan lebih banyak yang mana itu Pak Raka? itu ada yang fisik, ada yang non fisik. Jadi ekosistem itu bisa fisik. Jadi kalau mau bersih, tertib, ya itu mesti ada sarana, ada prasarana, tidak bisa. Tetapi itu tidak saja cukup, mesti ada regulation, ada program pemerintah yang bagus. Kalau ada law enforcement yang bagus, jadi itu bisa sarana, prasarana, bisa regulation, bisa policies, bisa ya investment policy dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kita sebut ekosistem. Tidak the teknik pengajarannya sendiri. Jadi di lingkungan ini, begitu. Oke. Ya, jadi ya begitu termasuk narasi di ruang publik. Termasuk narasi. Ya, ya termasuk narasi di ruang publik. Begitu. Ya, jadi kan kalau kita lihat ruang publik kita narasi sekarang itu luar biasa. Saya nggak kaget kalau dikatakan kita salah satu yang maaf ya paling less civilized ya di dalam ya di virtual public space. Kita nggak kaget sebab ya demikian kita buka pagi-pagi ini kita sudah gundah rasanya hatinya. Lihat medsos sudah langsung gundah aja. Kalau mengacu pada susunan kabinet sekarang itu kira-kira kementerian mana itu Pak? Ini sama-sama kita mencoba mencari. Oke, begini Pak Richard. Jadi maaf mudah-mudahan Mbak Yeni sudah bisa langsung, kalau enggak ini kita ngobrol ya. Jadi begini. Saya bilang ya kebudayaan ini ya karena ini masih menjadi istilahnya lampiran terus di pendidikan ya. Maaf ya. Ya mungkin karena dianggap ya ini jadi lampiran terus. Jadi istilahnya tempatnya di pinggir gitu. Ya sekarang kan dia dijadikan di bagian pendidikan. Ada teman saya yang sangat sangat yakin mengatakan itu harus menjadi kementerian sendiri. Oke. Ya, begitu. Kalau di pariwisata juga barangkali belum tentu kena karena kebudayaan dalam arti ini lebih lain ya. Ada orang mengatakan ini ada seorang teman. Ya minimal jadi setup institusinya berbeda, bisa satu badan atau apa saya nggak tahu ya yang bikin dia itu lebih bisa hadir di tengah-tengah masyarakat begitu Pak. Oke. Ya jadi sesuatu yang bisa hadir gitu karena ini big issues in the future gitu. Ya kalau kita lihat ya invasi ya satu negara diinvasi sekarang kan bukan istilahnya kelihatannya fisiknya, tapi simbol-simbol kebudayaannya. Ya, ingat aja di Timur Tengah ya, maaf ya, itu yang dihancurkan simbol-simbol kebudayaan. Jadi ya, kalau tadi kita bicara sejarah, jadi ingatan sejarahnya diputus. Oke. Ini terima kasih Pak Raka. Ini klarifikasi aja nanti sebelum kita masuk ke dalam ruang tanya jawab. Terima kasih Pak Raka. Mbak Yeni, apa kabar? Selamat siang. Mantap. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Pak Acil Bimbo, Pak Richard Menko, Kang Eri, Prof. Gede Raka,
Pak Sambimbo dan juga seluruh hadirin-hadirat yang telah hadir di acara webinar kali ini. Tadinya saya mau presentasi agak panjang, tapi sebetulnya beberapa poin sudah dibahas oleh Prof. Raka tadi. Ada beberapa hal yang saya ingin bahas, misalnya mengenai mengenai budaya unggul sendiri. Kita bicara soal ingin menghadirkan budaya yang unggul, tapi budaya yang unggul itu seperti apa? Dalam pikiran saya ada 3 hal yang menjadi ciri dari budaya unggul. Yang pertama adalah inklusif, kedua progresif, dan yang ketiga humanis. Inklusif artinya bahwa dia merangkul aneka ragam budaya, dia menyerap berbagai pemikiran, ya, dan menyerap pemikiran terdepan dari berbagai budaya yang berbeda-beda. Dia memetik hikmah sejarah, budaya komparatif berbagai masyarakat dunia, dan juga perbedaan bahasa, karya budaya, dan adat justru menjadi inspirasi dan bukan menjadi ancaman. Lalu yang kedua, dia memiliki sifat yang progresif, memiliki filosofi besar untuk membentuk peradaban yang agung, memiliki tradisi untuk melahirkan gagasan baru dalam merespon masalah kekinian dan selalu bergerak ke depan, dan memiliki sistem yang mencetak generasi dengan kemampuan untuk memahami masalah yang untuk mengubah, ya, jadi sifatnya transformatif. Nah, yang ketiga, humanis, artinya dia meletakkan umat manusia dari berbagai latar belakang secara setara. Yang kedua, setiap gagasan membawa agenda besar kepentingan kemanusiaan universal, bukan kepentingan kelompoknya sendiri saja. Yang ketiga, mengkoneksikan nilai-nilai partikular, yaitu agama, kesukuan, daerah, dan berbagai macam nilai-nilai identitas lainnya gitu, dengan prinsip-prinsip humanisme yang universal. Nah, lalu tadi juga seperti dikatakan oleh Prof. Raka, kita bicara soal ruang publik dengan berbagai macam prinsipnya, gitu ya. Salah satunya terbuka untuk diakses semua orang. Lalu juga bentuk ruang publik yang sekarang mengalami metamorfosa, bukan cuma sekedar ruang publik yang sifatnya fisik, tapi juga yang bersifat digital. Nah, tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi umat manusia dalam ruang publik yang bersifat digital. Nah, ini mungkin saya akan fokus ke sana. Ini Pak Richard. Jadi kami dari Wahid Foundation mengidentifikasi ada sekitar 6 sentimen besar, ada 6 tren besar yang harus kita sikapi, waspadai, dan harus kita perhatikan lah. Yang pertama tentu kita sama-sama tahu bahwa sekarang trennya adalah global, jadi global dan lokal, di mana peristiwa, tren, sentimen maupun komoditas beredar begitu cepat dari lokal ke global dan juga sebaliknya. Nah, lalu yang kedua, sentimen yang juga sedang menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh umat manusia, itu yang kedua adalah populisme kanan, di mana ini adalah sebuah dinamika yang berkembang sangat cepat dari satu negara ke negara lain, dan terutama menggunakan sarana digital. Kita melihat bahwa populisme kanan ini bahkan sedang menginvasi banyak ruang-ruang politik dan menjadi dasar dari upaya konsolidasi secara politik yang dilakukan oleh politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab. Ya, biasanya menggunakan isu yang sifatnya emosional. Ada 2 isu yang cukup emosional, yang sering sekali menjadi hal yang dieksploitasi oleh para politisi yang tidak bertanggung jawab itu. Yang pertama adalah soal agama, yang kedua adalah soal ras. Nah, kalau sudah soal-soal semacam ini, biasanya manusia itu punya filternya sendiri yang terpasang tanpa dia sadar, dan dia akan merespon berbagai macam isu yang ada menggunakan filter ini, dan tidak lagi menggunakan kemampuan rasionalnya. Jadi dia tidak akan menganalisa, kecenderungannya akan cepat mengambil kesimpulan, kecenderungannya dia akan ikut dengan kelompok yang dalam alam bawahnya sama dengan dia. Nah, karena itulah kita melihat bahwa banyak misalnya banyak orang yang mengatakan, kok pendukungnya Presiden Trump itu kan pinter-pinter semua, profesor, doktor, tapi kok bisa sih mendukung dia ya? Karena ketika yang dipakai ada beberapa nilai ya, yang dipakai sebagai
alat untuk konsolidasi politik yang dilakukan oleh Trump gitu ya. Nah, isu-isu itu yang dipakai itu biasanya isu yang menyentuh langsung emosi. Kalau sudah soal agama, kalau sudah soal ras dan sebagainya, itu kita sudah nggak rasional lagi. Nah, inilah bahaya, salah satunya adalah populisme kanan yang berbasis kepada political identity. Yang ketiga, propaganda teror yang kita lihat juga sekarang menyeruak di ruang-ruang digital. Jadi kelompok teroris melakukan infiltrasi dalam dunia digital dengan menggunakan propaganda kekerasan ya untuk mencoba merekrut korban-korban baru atau orang-orang yang bersedia dibimbingnya untuk melakukan aksi-aksi teror. Nah, isu yang keempat adalah big data. Kita sama-sama juga memahami data menjadi emas baru di berbagai lini kehidupan kita, sehingga data kita justru adalah komoditas yang sekarang sedang diperebutkan oleh banyak perusahaan-perusahaan komersial yang kemudian menggunakan data tersebut untuk kepentingan mereka, dan kita tidak berdaya sama sekali. Ya, yang kelima isunya atau trennya adalah post-truth, sama ini dengan populisme kanan, di mana dunia digital dipenuhi dengan informasi yang tidak berbasis fakta nyata, ya, mulai dari kelompok-kelompok anti-fact, ya, anti-vaksin dan lain sebagainya, lalu juga hal-hal yang yang dipresentasikan ke ruang publik, tapi tidak memakai data, tidak memakai tidak memakai akurasi dan cenderungannya hoax. Nah, ruang-ruang publik kita, ruang-ruang publik digital kita dipenuhi dengan isu-isu post-truth ini, sehingga ini menjadi hal yang perlu kita sikapi karena potensi untuk bisa melakukan provokasi dengan menggunakan isu-isu post-truth ini besar sekali. Jadi potensi dia untuk memecah belah masyarakat sangat besar. Apalagi sebagian besar masyarakat kita, terutama yang bukan masyarakat digital native, bukan milenial dan lain sebagainya, masih belum punya kemampuan dan belum educated, serta tidak punya kemampuan critical thinking, itu tidak punya kemampuan untuk memfilter informasi yang masuk, sehingga gampang saja ditelan dengan ya apa adanya yang mereka dapatkan gitu. Contoh paling gampang, saya punya ibu mertua, ya, beliau ini orang yang luar biasa sekali, dulunya adalah aktivis muslimat. Nah, beliau tahu-tahu cerita ke saya, Jen, Ka'bah itu dibom loh. Kaget saya. Kok dapat ini dari mana, Bu? Dapat info dari mana? Itu di TV gitu. Nah, saudara-saudara ipar saya pada ketawa semua. Enggak, Bu, itu YouTube, bukan TV. Nah, artinya bahwa ada segmen besar di masyarakat kita yang tidak bisa membedakan. Mediumnya tidak bisa dibedakan, bahwa medium-medium digital seperti ini, di mana tidak ada polishing-nya, tidak ada sensornya, tidak ada filternya, gitu ya. Semua bisa diposting. Ini diserap dengan apa adanya oleh mereka yang mengkonsumsi. Nah, ini adalah tantangan besar bagi kita untuk harus kita atasi. Nah, lalu yang isu terakhir yang kita tengarai adalah keamanan digital atau cyber security. Ini tentu juga tantangan besar sekali bagi negara maupun warga negara. Kita lihat banyak sekali kasus-kasus di mana bahkan lembaga-lembaga negara bisa diterabas gitu ya, dihack, dan kemudian data-data masyarakat bisa lari kemana-mana. Nah, ini tantangan baru di ruang publik di era digital yang harus kita hadapi. Namun di sisi lain, ruang publik digital dalam hal ini juga punya peran besar. Ya, peran pentingnya itu adalah yang pertama, dia menjadi konektor budaya. Yang kedua, dia mengurangi ketimpangan. Yang ketiga, mengefisienkan layanan publik. Dan yang keempat, dia bisa melakukan peran untuk memitigasi resiko. Menjadi konektor budaya dalam hal ini adalah kita sama-sama tahu bahwa landscape digital itu adalah sarana untuk mempererat interaksi positif antara orang-orang, kelompok yang berbeda, ya, pikiran-pikiran yang berbeda, dan di sana ada komunikasi,
di sana juga kita menyerap informasi dan lain sebagainya. Ini kemudian berperan untuk mengurangi prasangka dan juga bisa dipakai untuk mempromosikan perdamaian. Jadi ini peran pentingnya ruang publik digital salah satunya. Yang kedua, dia mengurangi ketimpangan. Karena dengan adanya ruang digital, maka rantai distribusi ekonomi itu bisa menjadi lebih efisien, kelompok-kelompok marginal juga bisa lebih tersentuh, lalu juga aksi kemanusiaan di masa-masa darurat itu bisa dilakukan dengan lebih efisien, lebih tepat sasaran. Nah, berikutnya ruang publik digital mempunyai peran untuk mengefisienkan layanan publik. Zaman sekarang kalau mau pungli masih bisa, tetapi ada resikonya bahwa ada publik yang siap-siap untuk merekam aksi tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini ada ada check and balances, ada mekanisme di mana transparansi itu membawa mekanisme yang menciptakan rasa takut bagi, dalam hal ini adalah pemangku kepentingan publik ya, untuk selalu sejalan dengan apa yang menjadi mandatnya, yaitu melayani publik secara baik dan jujur. Yang terakhir, ruang publik digital itu mempunyai peran untuk melakukan mitigasi resiko. Dia menjadi alat deteksi dini terhadap macam-macam hal, mulai dari bencana alam, bencana non-alam, ya. Kita sama-sama tahu dalam suasana pandemi, informasi itu menjadi sangat penting. Lalu ketika ada sebuah area di mana ada orang pernah kena COVID gitu ya, kita bisa segera menjauhi area tersebut untuk mengurangi resiko tertular. Dan juga menjadi alat deteksi dini terhadap terorisme. Kenapa? Karena ternyata dari profil orang yang terlibat aksi terorisme itu sebetulnya ada beberapa unsur besarnya. Ya. Nah, dalam ruang digital sebetulnya orang-orang yang memenuhi profil tersebut bisa lebih diawasi. Nah, salah satu faktor besar gitu yang mendorong orang yang punya korelasi langsung terhadap terorisme itu misalnya adalah pelakunya dari hasil research yang kami lakukan gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang punya kegelisahan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin merasa pesimistis dengan masa depannya. Mereka adalah orang-orang yang merasa ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang orang-orang ini kemudian memposting apa yang mereka pikirkan, ya, apa yang menjadi kegelisahan mereka. Dan sering sekali apa yang mereka posting itu sebetulnya bisa terdeteksi gitu ya, bahwa mereka ini cenderung radikal. Nah, jadi ini menjadi ruang publik digital ini juga penting bagi kita untuk kita bisa manfaatkan secara positif, walaupun dengan berbagai macam berbagai macam tantangan yang kita hadapi, tetapi ruang publik digital adalah sebuah realita yang harus kita hadapi, dan tentu yang menjadi salah satu tantangan besarnya adalah bagaimana kita menggunakan ruang publik digital ini untuk kemajuan umat manusia. Nah, itu mungkin dari saya itu dulu, nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Apresiasi, mari kita tepuk tangan buat Mbak Yeni. Mbak Yeni, sebelum tanya jawab, nanti tanya jawabnya kita tunda. Hanya klarifikasi sedikit. Dari 6 yang disampaikan tadi, apakah ada kekhususan buat Indonesia atau Indonesia juga seperti negara lain sama dengan 6 isu tadi? Sama semua, Pak. Kalau kita lihat populisme kanan gitu ya, misalnya di Amerika ya, sama di Indonesia itu mirip banget. Misalnya adalah isu agama itu kencang, lalu isu politik, orang bisa terprovokasi kan dengan 2 isu besar itu yang saya bilang tadi, emosional itu politik, agama itu udah nggak mikir mau profesor, doktor, dia kadang-kadang sudah ditaruh aja itu. Maka kita lihat fenomena terutama dalam hajatan-hajatan politik di mana orang-orang yang katanya orang pinter kok percaya sih sama hoax gitu. Kita sering lihat fenomena-fenomena semacam itu kan. Kita bertanya-tanya sendiri gitu. Nah, tapi itu terjadi di mana-mana. Pendukungnya Trump pintar-pintar semua. Tapi mereka kemudian memang hidup berdasarkan based on a certain set of values. Jadi mereka memang punya nilai gitu ya,
yang menjadi filter mereka dalam merespon pada banyak hal. Filter dalam hal ini begini, misalnya kita kalau punya filter kita, kacamata kita warnanya pink. Kita ngelihat semua hal pink semua. Nah, kalau filter kita melihat bahwa misalnya nih, pemerintah ini brengsek. Ya sudah, itu yang akan kita pakai sebagai filter untuk menghakimi semua hal. Gitu. Semua hal yang terjadi sekeliling kita ini pasti karena pemerintahnya begini begitu, Jokowi begini begitu, segala macam lah pokoknya. Nah, tanpa kemudian memberikan ruang bahwa ada banyak fakta gitu yang bisa kita pakai untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Kita lanjut dulu ke Kang Sam ya. Ya, tanya jawab ditunda sebentar ya Mbak Yeni ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua penjelasan dari Mbak Yeni, kemudian udah Pak Rake. Tuh jujur aja saya merasa bagus. Cuman di hati kecil saya, mungkin karena saya umur udah makin tua, dengan era digital hari ini, ada kengerian yang timbul melihat dari anak-anak yang kecil, sekarang belajar udah mulai menggunakan laptop, dan orang tuanya nggak punya duit pun memaksakan diri harus beli HP untuk bisa belajar. Ini pinter tapi side effect-nya, Pak. Saya jujur sebagai manusia normal, baru melihat yang namanya figur telanjang waktu saya mahasiswa di seni rupa ITB. Nah sekarang anak-anak sekarang itu kalau mereka dikasih HP lengah, itu semua yang aneh itu udah bisa dilihat. Jadi balik lagi, ini filternya dari mana ya? Saya kira orang tua tidak bisa menjaga 24 jam anaknya. Barangkali ini hanya masalah yang sangat kecil tapi bisa berakibat besar, karena saya pernah baca kalau anak masih belum masuk balik melihat gambar porno, itu di benaknya udah bakal terjadi hal-hal yang negatif. Itu. Kemudian satu lagi yang hari ini menyeruak banyak masalah tentang rasis, tentang agama. Saya berpikiran dingin, barangkali kita tidak bisa memvonis, barangkali itu semangat ya. Semangat aja, karena semangatnya kelewat batas, jadilah kalau main sepak bola tuh offside. Nah itu yang terjadi hari ini seperti kasus dari kasus dengan orang Sunda dan orang Dayak. Saya menganggap bahwa yang mereka terlibat kita anggap, jangan kita memvonis. Ini begitu, kita anggap ini mereka terlampau bersemangat aja dan dia lupa semangat itu ada batasnya dan ini melanggar koridor itu. Jadi balik lagi kepada tadi, kecepatan anak-anak menggunakan teknologi hari ini dan akibat kepada psikis. Saya kira saya kecil itu aja. Dan kesimpulannya saya dengar dari Pak Rake, Pak ini itu bagus ya. Saya kira dari saya segitu dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Kang Sam. Pendek tapi sangat mengena. Saya mau nanya ke Teh Astri, apakah pertanyaan-pertanyaan dari publik sudah ada yang muncul? Sudah ada Pak, ini ada pertanyaan yang senada dari rekan-rekan semua. Jadi ini pertanyaannya, selama kita dilanda pandemi, ruang publik ditutup dan dibatasi, sehingga kita dipaksakan untuk bersosialisasi di ruang maya. Jika nanti ruang publik dibuka secara new normal, apakah perilaku manusia akan lebih peduli budaya di ruang publik atau justru sebaliknya? Itu pertanyaan dari para pertanyaan dari beberapa orang yang senada untuk narasumber kita. Kita berhenti dulu di pertanyaan itu. Ingin mendengar komentar Pak Rake, Mbak Yeni, Kang Sam. Jadi nanti sekarang karena pandemi, jadi kita semua lebih fokus ke ruang maya. Kalau nanti dibuka, apakah
akan lebih positif atau lebih negatif, kira-kira demikian. Silakan Pak Raka duluan. Atau Mbak Yeni? Ya, maaf. Pak Raka, oke. Baik. Ya. Begini, ya saya berharap sih mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi ya tidak dilampiaskan seluruhnya di luar di ruang virtual ya. Tapi sebenarnya ya tantangannya lebih besar dari itu ya. Lebih besar dari itu. Terutama kalau kita dengarkan dari komentar para ahli teknologi itu mengenai ya bagaimana medsos itu didesain. Jadi ya medsos itu didesain dengan membuat memang di dalam unsurnya itu ada addiction, ya, ada manipulation dan itu sangat bisa efektif dilakukan karena sekarang ini kan ada big data. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya di searching terrecord. Jadi begitu itu sebenarnya yang menyebabkan yang mengatakan bagaimana desain daripada medsos ini yang by design ya dibikin untuk addiction supaya kita terus kembali ke sana dan kemudian memanipulasi psikologi kita berdasarkan data yang kita kasihkan. Nah, ini sebenarnya yang ini perlu kita lebih waspadai dan kemudian disinilah peran pendidikan dan kemudian orang-orang yang sekarang membuat counter ini istilahnya. Arus balik ya para ahli teknologi yang bikin arus balik ini nggak benar, ini sebenarnya pengakuan dosa dari mereka ya, lalu mereka bikin teknologi yang lebih manusiawi dan sebagainya. Jadi itu ya di satu sisi mudah-mudahan kita bisa berinteraksi lebih luas, jadi kita lebih mau empatik, tapi jangan lupa in the long run bagian ini harus tetap kita pelajari dan waspadai. Begitu seperti Kang Acil katakan. Jadi addiction, sekali ngelihat besoknya dia mau lihat lagi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Raka. Jadi kembali lagi ya, pendidikan dari manusianya itu menjadi lebih menjadi lebih penting sekali dalam menghadapi semua peluang-peluang teknologi ini. Ya. Mbak Yeni, ada komentar Mbak Yeni? Ya. Jadi saya ingin menambah apa yang dikatakan oleh Prof. Raka dan tadi Pak Acil ya yang dikatakan beliau Mas Sam ya bahwa soal hubungan antara otak ya dengan adiksi tadi. Jadi otak kita itu ada punya fenomena yang namanya neuroplasticity. Dia bisa berubah. Berubah tergantung stimuli yang diperoleh oleh otak itu. Nah, ketika dia terekspos, anak kecil terekspos terhadap sosial media terus-menerus gitu ya, maka fungsi dari otaknya akan berubah. Bahkan ukuran dari otaknya berubah. Ini menurut para ahli. Kenapa begitu? Karena otak yang yang terekspos ke sosial media itu kemudian ketika dia dapat sesuatu yang menyenangkan dia, otak akan memproduksi yang namanya dopamin atau happy hormone, hormon kebahagiaan, seneng lah gitu. Begitu ada notifikasi lagi, seneng, tambah lagi dopaminnya keluar. Ada notifikasi lagi, dapat followers, dapat like, dan lain sebagainya, seneng lagi, dopaminnya keluar. Akhirnya terjadi edik, yang seperti dikatakan oleh Prof. Raka. Nah, begitu sudah edik, maka fungsi-fungsi lainnya, fungsi otak lainnya, itu akan jadi terpinggirkan. Nah, sudah ada penelitian bahwa penampang otak orang yang teradiksi dengan sosial media itu sama dengan penampang otak orang yang teradiksi judi atau narkoba. Nah, yang namanya judi dan narkoba saja kita regulasi. Kok sosial media nggak ada regulasinya? Kan itu pertanyaannya. Padahal pengaruhnya begitu besar, terutama terhadap anak-anak kita. Apalagi anak-anak itu kan kayak spons otaknya. Jadi dia seperti nyerap air aja, apa yang masuk ke otaknya yang langsung diserap aja, apa yang dia terekspos, informasi apapun yang terekspos, itu akan langsung diserap dan itu susah untuk di-undo atau enggak untuk dihapus. Akan selalu ada di otaknya, mungkin ditaruhnya di bilik kanan, pojok kiri, gitulah pokoknya. Tapi di dalam memori selnya akan selalu ada. Nah, jadi sangat penting bagi kita, terutama orang tua, untuk meregulasi pemakaian penggunaan sosmed anak-anak kita. Jangan dilepas begitu saja.
Karena efeknya begitu besar kepada cara mereka akan berinteraksi, cara mereka hidup ke depannya nanti juga ya. Karena sosmed itu juga menyebabkan otak kita menjadi tidak konsen. Pertama ya, efek-efeknya banyak yang negatifnya. Mulai dari nggak konsen sampai juga depresi. Kita melihat bahwa banyak anak-anak yang sekarang melakukan tindakan-tindakan bullying atau menjadi korban bullying dan lain sebagainya. Itu juga sebetulnya kan ekspresi anak ketika dia menghadapi hal-hal yang dia bingung, kadang-kadang dia lampiasin ke temannya juga. Atau anak-anak yang suicide atau malah bunuh diri. Rate-nya kan meningkat sekarang. Nah, jadi adiksi terhadap sosial media menurut saya sudah harus menjadi perhatian publik dan harus ada regulasi soal ini. Kita pemerintah mempromosikan kalau makan gitu ya, makanan fisik kita supaya sehat harus mengikuti pola 4 sehat 5 sempurna. Makannya ini diatur, dipromosikan, dikampanyekan. Nah, ini makanan untuk otak kita atur, kita regulasi dalam artian kita kampanyekan. Pakaian internet yang itu tidak lebih dari berapa jam sehari untuk anak-anak. Lalu kemudian konten-kontennya juga orang tua harus mengawasi. Memang repot sekali. Dan sepertinya hampir hope kita situasinya ya. Nah, jadi harus kita lakukan, kita semua harus mendesak perusahaan-perusahaan penyedia platform konten ini untuk melakukan filtering gimana mereka yang bikin kok alatnya. Ya, mereka juga tanggung jawab dong. Keluarin dong research R&D, biayai research and development untuk memastikan bahwa konten yang ada ini bisa self regulation gitu, bisa ada filternya. Nah, ini mungkin Pak Richard, salah satu pemikiran saya, kita semua harus kompak loh dalam hal ini. Jadi dan saya setuju sekali tadi pernyataan dari Kang Acil bahwa ini bisa mengakibatkan adiksi gitu. Lalu pertanyaan tadi, mohon maaf, dari penanya, lalu dengan sosial media sama offline gitu ya, pertemuan sosial langsung, gimana efeknya nih? Kalau boleh memilih, new normal, dengan new normal gitu ya, di mana nanti begitu kita harapkan by March gitu ya, bulan Maret nanti virus sudah mulai beranjak turun gitu levelnya. Nah, kemudian kita akan mulai bergaul lagi secara sosial, kita akan lebih bertemu lagi, lebih banyak, kita harapkan lebih banyak lagi pertemuan-pertemuan fisik terjadi. Kenapa? Karena ini memang kita butuhkan sebagai manusia. Untuk apa? Terutama untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini hidup dalam dunia sosial media, mereka belum punya kemampuan gitu ya, untuk membangun relasi yang normal. Karena untuk membangun relasi yang normal itu butuh interaksi fisik. Ketika kita melakukan interaksi fisik, kita nggak bisa dong nggak sopan sama orang, belum apa-apa pasti akan ditonjok. Nggak bisa dong kita komen-komen kayak di sosmed begitu, ya belum apa-apa pasti tegang duluan. Nah, ini kan skill yang harus dipelajari oleh anak-anak kita. Bagaimana caranya ketika berekspresi, berkomunikasi, itu harus sopan, harus saling ngerti satu sama lain, harus saling mendengarkan. Kalau di sosmed gampang, tinggal unfollow, tinggal udah unfriend dan lain sebagainya, keluar aja dari grup. Nah, tetapi itu kan berarti dia tidak belajar bagaimana caranya untuk belajar menjadi orang yang bisa saling menghormati satu sama lain. Dan skill itu hanya bisa diperoleh ketika dia berhadapan-hadapan secara fisik. Nah, jadi penting sekali justru ke depan lebih banyak lagi perjumpaan-perjumpaan fisik yang tentu secara aman, secara prokes gitu ya, yang akan terjadi setelah pandemi ini. Dan pertemuan fisik di sekolah, di dunia pendidikan kan bisa juga sangat penting menyampaikan tentang hal buruk di sosial media. Ya, kita harapkan menjelaskan tentang hidup sosial media. Kita lanjutkan pandangan Kang Sam, ada komentar? Cukup. Kang Acil, monggo. Ini dari Mbak Yeni sama Pak Rake. Ini baru 2 pembicara saja. Terasa bahwa kita ini sedang berubah. Cuman perubahan ini ada 2. Perubahan normal dan abnormal. Saya kira di sinilah pentingnya pertemuan kita. Berbicara tentang budaya, berbicara tentang merajut Nusantara.
ini sangat penting hari ini karena terus terang saja saya termasuk orang yang khawatir ya. Karena kerjaan saya itu keliling di daerah-daerah hari ini. Seperti tadi saya sampaikan pada babak awal, perhatian kita terhadap kondisi normal ini sudah jauh. Rasa cinta kepada bangsa ini juga, kemudian pengabdian, ini kita perlu rujukan-rujukan baru. Yang kemudian di sini barangkali tantangannya adalah salah satunya adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum-kaum intelektual. Ini harus segera. Karena saya melihat ini perubahan-perubahan tatanan nilai, tatanan budaya tadi, ini sudah terlalu banyak yang terserabut. Dan hari ini saya melihat bangsa ini banyak yang berubah. Ada yang menjadi kasar, ada yang menjadi keras. Yang dulu tidak begitu. Bukan hanya kepada anak-anak saja, tapi secara umum memang demikian. Ini yang mengerikan itu. Jadi saya melihat di sini perubahan sedang terjadi. Cuman perubahan ini bisa menggelinding, tidak terkendali. Ini barangkali tidak normal. Jadi saya sering mengatakan ketika kemarin dulu saya mendengar ada letusan gunung berapi, kemudian juga ramalan-ramalan bahwa akan ada gempa yang sangat tinggi dan berbagai daerah. Kemudian saya juga melihat potensi-potensi konflik sudah muncul. Inilah yang penting untuk saya hari ini. Kita berdialog seperti ini. Jadi dan saya melihat di sini peran peran Mbak Yeni. Kebetulan dengan Mbak Yeni ini saya sudah kenal ya. Saya ingin ini menjadi sebuah gerakan sosial budaya baru yang ditujukan untuk bangsa ini. Ini barangkali ya. Perlu hari ini kita berbuat seperti yang saya sampaikan. Marilah kita mungkin capek, tapi memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, gerakan-gerakan sosial budaya baru. Ya semoga di sini ini bisa memberikan gagasan-gagasan. Terima kasih. Satu usulan dan satu warning yang menurut saya perlu kita simak. Sebelum memberi tanggapan terhadap apa yang diusulkan Kang Acil, Astri ada pertanyaan baru lagi. Ada Pak Richard, ini ada 2 pertanyaan, apakah akan sampaikan aja dua-duanya. Nanti kita sampaikan. minta pandangan dari pembicara. Oke, betul. Ini yang pertama dari Pak Freddy Tirto Suryo untuk semua narasumber. Bagaimana usaha sejarawan dan budayawan mengungkap sejarah serta menyajikan budaya itu secara transparan berimbang terhadap etnik Tionghoa. Supaya masyarakat kita bersifat betul-betul tolerans dan hidup dalam bingkai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini bertanya mengenai transparan ataupun pandangan ya. Dan selain itu juga pertanyaan dari Pak MED atau MED. Pertanyaannya sangat mendasar untuk semua narasumber. Sebetulnya apa sih yang harus ditanamkan kepada kita agar kita peduli budaya ruang publik? Itu pertanyaannya Pak. Iya, yang kedua ini ada 2. Kepedulian ya, bagaimana meningkatkan kepedulian. Betul, dan yang pertama tadi tentang keberagaman Bhinneka Tunggal Ika agar semua masyarakat ini toleran ya, apalagi khususnya terhadap etnik Tionghoa. Seperti itu. Saya mau mulai dari pembicara, mau Mbak Yeni duluan, kita tukar. Mbak Yeni duluan baru Parake. Ya, nah kalau dari tadi kan kita ngomong soal hal-hal yang yang sifatnya negatifnya dari sisi sosial media ya. Nah sekarang sisi positifnya nih menanggapi pertanyaan soal keturunan Tionghoa di Indonesia. Nah, sosial media itu menjadi salah satu ajang bagi kita untuk menyuarakan gitu ya, terus menggali sejarah tentang bagaimana peran etnis Tionghoa dalam masyarakat Indonesia mulai dari masa kemerdekaan Prarepublik ini ada sampai sekarang. Itu kan banyak sekali perannya dan itu sudah banyak diungkap sebetulnya. Nah, ini tinggal lebih digelorakan di masyarakat bahwa kita semua
punya kontribusi. Ini subetnik yang ada di Indonesia semua ini, mau orang Tionghoa, orang Jawa, orang Maluku dan lain sebagainya. Ya kita ini kita ini disatukan oleh satu keinginan untuk menjadi bangsa yang merdeka yang namanya Republik Indonesia, kan kira-kira begitu. Jadi nation state Indonesia ini tidak didasarkan kepada etnisitas, tetapi kepada shared dreams, shared vision gitu, visi yang sama-sama ingin jadi orang yang merdeka, berdaulat gitu ya, sama-sama orang yang ingin sejahtera dan makmur, sama-sama menjadi orang yang bisa berkiprah dalam percaturan internasional, kan kira seperti itu. Jadi sudah nggak terlalu sebetulnya persoalan etnisnya apa, itu menjadi persoalan kedua, walaupun kemudian kita melihat bahwa ternyata persoalan etnis itu menjadi hal yang dieksploitasi untuk kepentingan politik. Ini kan beda jadinya ya. Nah, dan kemudian ternyata dampaknya juga luar biasa sekali. Sebetulnya keturunan Tionghoa di Indonesia kasihan. Kenapa? Karena mereka seolah-olah masih dikait-kaitkan dengan mainland China. Tapi di China juga nggak ada hak apa-apa, mereka juga bukan warga negara, tidak punya pengaruh apa-apa. Jadi seolah-olah di sini tidak diterima, di sana pun juga nggak punya tempat, kan kasihan. Nah, dan yang menarik sebetulnya begitu kita pergi ke luar negeri, ya mau orang itu apa saja, di sini dianggap keturunan Tionghoa, begitu di luar juga sama-sama orang Indonesia kok. Begitu ditanya, kamu orang apa? Jawabnya pasti orang Indonesia. Bukan orang Cina Indonesia, kan begitu. Bukan orang Jawa Indonesia, bukan begitu. Nah, dari sisi spontanitas kita itu saja, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama warga negara kita di luar negeri, itu terlihat sebetulnya kita itu sudah punya shared vision, gitu ya, shared belief atau rasa memiliki yang sama. Nah, bagaimana caranya ini terus-menerus kita kobarkan, gitu. Nah, tentu dengan terus melakukan edukasi masyarakat, buat webinar, diskusi, dialog dan lain sebagainya, film lah apa semuanya itu dipakai. Jadi forum-forum intelektual maupun forum-forum populer, ya melalui TV, melalui apapun itu sangat mudah untuk membentuk nilai justru dari hal-hal semacam itu. Daripada orang nonton sinetron, ya isinya hal-hal yang nggak terlalu faedah. Mungkin bisa diisi kerjasama dengan PH, ya proaktif kerjasama dengan TV dan lain sebagainya untuk memasukkan sosok-sosok yang tidak punya kemiripan mungkin dengan kita gitu ya, atau dengan sosok-sosok yang berbeda lah kira-kira begitu. Dan ini berlaku bukan cuma untuk keturunan Tionghoa, tapi juga untuk subetnis Indonesia lainnya. Kenapa orang Papua merasa tidak menjadi bagian dari Indonesia? Itu pertanyaannya misalnya. Karena mereka merasa tidak direpresentasikan di ruang publik. Ruang publik isinya model-model kayak saya, Kang Eri, Kang Sam, Kang Acil, gitu-gitu, Pak Richard. Jadi mereka ngelihatnya putih, kalau enggak ya sawo mateng. Terus kemudian hidungnya agak mancungan dikit gitu ya, kalau misalnya, atau kulitnya putih kalau orang Sunda gitu ya. Nah, tapi yang keriting kulitnya lebih legam kurang terrepresentasikan, apalagi dalam standar kecantikan. Iklan-iklan mana semuanya itu rambutnya lurus, kulitnya putih, mancung, kebule-bulean, itu yang jadi standar kecantikan. Nah, itu harus dimulai dari sana. Kita harus mengubah persepsi tentang apa yang cantik, siapa yang cantik. Itu dengan memberikan representasi. Nah, ini yang menarik karena saya ibu dari anak-anak kecil gitu ya. Jadi makanannya sehari-hari itu film kartun. Nah, Disney baru mengeluarkan sebuah film judulnya Encanto. Itu film karakter utamanya tidak berkulit putih, rambutnya blonde, enggak. Tapi orang Meksiko. Rambutnya coklat, hidungnya agak pesek, terus keriting. Dan efeknya luar biasa. Ada video-video di YouTube di mana anak-anak kecil kemudian nunjuk-nunjuk ke TV, dibilang, saya, itu aku. Mereka merasa terwakili, terrepresentasikan. Nah, bagaimana caranya nih, agar semua pelaku budaya Indonesia, mau itu budaya tradisional maupun budaya populer, gitu ya, itu bisa melakukan lebih banyak, lebih inklusif lagi, menyertakan representasi dari berbagai etnis di Indonesia, agar mereka semua terwakili. Itu kira-kira. Terima kasih Mbak Yeni. Ya, betul.
Saya hanya terbayang PR kita tambah lama tambah banyak, Pak. Pak Rake, ada pandangan? Ya baik ya, terima kasih. Jadi saya nggak bisa yang banyak tambahkan dari Mbak Yeni, tapi hanya ingin mengatakan saja ya, yang paling berhak ya banyak menjawab tadi itu memang Mbak Yeni ya. Maaf saya lalu ingat almarhum ayahnya ya, Gus Dur ya, almarhum presiden kita yang keempat, orang luar biasa ya, gitu, orang luar biasa ya. Jadi kalau kita sekarang berimlek rame-rame segala itu ya karena beliau, ya karena beliau. Inilah ya sosok yang orang yang kita perlukan untuk menjawab apa yang pertanyaan dari Bapak yang tadi Pak Tirto ya. Jadi beruntungnya ya Indonesia punya presiden yang humanis ya, luar biasa intelektual dan menurut saya berani ya. Jadi itu, maaf. Ini yang tambahan saja sedikit di pinggir ya. Jadi yang lainnya begini. Ya saya menggarisbawahi saja apa yang Mbak Yeni katakan tadi ya. Jadi isu politik yang membuat masalah etnis itu menjadi ya menusuk di Indonesia, menjadi keruh begitu ya. Dan itu maaf kalau saya boleh bilang itu ya sesudah tahun 65 karena saya ingat betul ya generasi saya itu mengalami di mana orang tidak mempersoalkan siapa etnisnya apa sih. Itu adalah pendidikan kebudayaan dan pendidikan sejarah itu sangat erat. Begitu. Ya itu saya sering sekali berbicara ketika kita bicara pendidikan karakter itu tidak boleh dilepaskan, ya sangat ya perlu dikaitkan dengan pendidikan kebudayaan dan pendidikan sejarah. Jadi kalau ini dikaitkan lalu itu mengalir secara lebih alami. Begitu ya. Jadi ya budaya dan sejarah itu nggak bisa dipisah-pisahkan ya. Dengan demikian kalau ya kita taruh ya kerukunan kita dalam perspektif budaya dan sejarah, lalu ya, kita mengerti kenapa kita sekarang berkumpul di sini ya menjadi satu bangsa yang paling aneka di seluruh dunia dan barangkali maaf ya sangat beruntung kita karena ya masih bisa bersatu dan dengan senang hati begitu. Dan itu karena apa? Pemahaman kita tentang sejarah, pemahaman kita tentang budaya, sementara orang lain suku yang sama, agama yang sama dan sebagainya berhantam terus gitu kan. Ya jadi kita beruntung punya ya istilahnya guru bangsa, pendiri bangsa yang sangat bijak yang menurut saya itu genius ya. Dan ya pernah kita tanggalkan kearifan itu dan sekarang kita kembalikan lewat pemahaman sejarah dan budaya. Itu aja dari saya. Kang Sam punya pandangan, komentar. Halo, mudah-mudahan ini kan baru awal. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi para pengamat ini dan bisa memberikan kontribusi, terutama karena saya melihat hari-hari ini dengan adanya digital ini, ternyata negara kita nih kaya tuh tidak lagi abstrak, luar biasa ya. Antara lain yang saya baca tuh tentang nikel jadi bahan baku untuk aki mobil dan Indonesia ini termasuk luar biasa. Juga timah, juga sawit dan segala macam. Jadi Allah memberikan bangsa kita ini kemuliaan yang luar biasa. Cuman harus diikuti lagi juga dengan moral daripada bangsa kita sendiri. Bahwa jangan sampai karunia Allah ini disia-siakan, apalagi dengan adanya era digital yang sangat transparan, di mana hari ini yang saya rada sedih itu ini, orang bisa memaki semaunya dan itu susah direm. Bisakah kita sabar bahwa kita dalam proses untuk take off? Dan saya juga baca berita bahwa yang namanya industri dunia semua udah melihat ini Indonesia ini sumber bahan yang luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan seperti di dalam agama Islam dikatakan Rasulullah hadir untuk memperbaiki akhlak dan barangkali kita yang tua ini bukan kita mengaku orang yang paling berakhlak ya, tapi minimal kita yang paling saya tadi takutkan, saya cucu-cucu saya tuh udah pada pakai HP untuk belajar dan lengah dari orang tua melihat yang lain. Memang jadi pinter ibunya yang tadinya gaptek jadi bisa pakai HP dan bisa lihat, dan anak-anak lebih pinter dari ibu bapaknya. Saya kebetulan
Maaf saya bukan pamer, umur saya ini tahun ini 80. Jadi barangkali di dalam forum ini mudah-mudahan saya paling tua ya. Tapi mudah-mudahan masih tetap segar. Hanya kekhawatiran saya adalah generasi sesudah kita dengan banyak variasi di tanah air ini bisa pada track yang benar. Jadi artinya digital ini bisa jadi apa? Ya, jadi track yang benar buat kehidupan kita ke depan. Saya kira sekian dulu ya. Terima kasih Kang Sam. Dari semua pembicara saya melihat bahwa ada satu kekhawatiran, satu concern lah kalau mau, satu concern terhadap apa yang terjadi dan yang seharusnya kita sepakat ya, let's do something. Mari, nggak tahu, mari kita rumuskan lebih dalam ke depan. Tetapi minimal kita sepakat ada sesuatu yang bisa diperbuat. Kang Acil. Ini justru yang penting ini justru hari ini dengan dialog-dialog ini. Semoga konsep budaya kita makin dipertebal. Sekali lagi budaya. Ini penting sekali. Ya. Karena terus terang saja, saya hari ini melihat keterserabutan tatanan budaya dan tatanan nilai di berbagai lapisan masyarakat. Kebetulan kesalahan saya itu adalah, saya itu dulu S1 saya itu kriminologi. Jadi melihat, wah ini trennya bakal ke sini, ini trennya bakal begini. Dan hari ini saya ingin ada penyempurnaan atau perbaikan di dalam konsep-konsep budaya. Dan seperti tadi yang disampaikan antara lain ada masalah Cina dan sebagainya. Itu barangkali budaya dialog dan kembali tadi intelektual mengambil peran yang lebih besar lagi. Tapi ini semua harus kita beli tadi, sempurnakan konsepnya, dan kita harus membelinya sekalipun capek. Mari kita bersama-sama di dalam gerakan sosial budaya yang didasari oleh kemanusiaan. Terima kasih. Saya terima satu pertanyaan lagi ya. Ibu Bapak, untuk informasi kita bersama, ini baru episode pertama dari satu rangkaian webinar. Setiap bulan masih akan ada satu kali, jadi nanti ada Februari, Maret, April, sebulan sekali. Pada ujungnya, kami berharap mengundang seluruh pembicara untuk merumuskan, panitia akan merumuskan, mencatat semua poin-poin dari setiap webinar. Semua pembicara kita harap berkumpul untuk bisa membicarakan apa yang akan kita rekomendasi lebih nyata gitu ya. Lebih real, what can we do gitu. Tapi saya ingin satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan lagi Pak Richard. Ini ya, dari Ibu Winnie Rizky untuk Pak Gederaka. Pak Gederaka, pertanyaan seperti ini. Budaya masih menjadi lampiran di negeri ini. Saya sebagai dosen apresiasi budaya dan seni merasa termarginalkan di dalam suatu kurikulum di suatu institusi. Dan apa yang terjadi? Mata kuliah tersebut dihilangkan. Jadi sangatlah penting seorang pemimpin di suatu institusi pendidikan paham betul mengapa budaya seharusnya dikedepankan. Bagaimana pandangan Bapak? Dari Ibu Winnie Rizky. Pak Rake, silakan Pak. Ya, baik. Jadi saya paham kecemasan Ibu seperti kecemasan saya juga dulu ketika orang bicara kurikulum nanti sejarah dihilangkan ya. Begitu. Ya, sejarah dihilangkan karena maaf ya, teknologi itu penting. Kadang-kadang kita mabuk begitu ya, kita mabuk. Jadi kita lupa hal-hal yang membuat kita sebagai masyarakat lebih lebih istilahnya lebih jernih begitu masyarakat manusia. Jadi saya setuju dengan Ibu ya, sebab itu forum-forum seperti ini menjadi penting ya. Di sinilah pentingnya forum ini, lalu membangun kesadaran baru kita tentang satu ya, jadi tidak hanya pemahaman ya dengan kecintaan budaya, tapi juga bagaimana kita maju menjadi lebih dinamis dengan budaya yang kita miliki, karena budaya ini tidak pernah berhenti begitu. Nah kemudian dan kita akan berinteraksi dengan budaya lain. Masalah kita sering sampai saat ini ya, kita anggap ini tidak penting karena tidak ekonomis dan sebagainya. Kita lupa sebenarnya kalau satu bangsa itu maju,
Ya. Orang lihat itu cuma teknologinya. Orang lupa sebenarnya satu bangsa yang ya teknologinya maju itu di hulunya sekali itu adalah budaya. Makanya ada satu buku yang mengatakan ya culture matters. Ya. Jadi budaya itu penting, ada buku ini dari kelompok yang kalau tidak salah saya bukunya dari Harvard yang mengatakan budaya itu begitu penting bacaannya karena itu budaya itu mempengaruhi cara berpikir dan mereka mengatakan ya under development ya keterbelakangan itu adalah ya state of mind itu ada di kepala gitu. Nah, budaya ini membentuk apa yang berada di kepala dan di hati kita. Yang kita lihat cuma teknologinya. Sebab itu mari kita bersama-sama Ibu ya dengan forum ini ya kita berbicara istilah Kang Acil tadi kita bikin gerakan ya pakai teknologi secara baik sosial media supaya kesadaran tentang pentingnya pemahaman ya sejarah kebudayaan dan sejarah bangsa ini penting ya dan ya ditempatkan di tempat yang penting sehingga lalu kita bisa melakukan apa yang kita sebut dialog budaya. Jadi bukan menutup diri. Nah ini ya, jadi dialog. Ya bagaimana bisa melakukan dialog kalau kita tidak paham diri kita sendiri, ya tidak juga mengerti orang lain, tidak punya kepercayaan diri dan sebagainya. Ini yang sebenarnya sangat penting. Jadi bukan untuk menutup diri, ya, tetapi yang penting sekali itu adalah dialog budaya dan dialog ini akan terus berjalan. Dan kalau kita lihat kebudayaan Indonesia yang di Nusantara yang kita punya sekarang ini hasil dialog yang sangat cerdas selama ratusan tahun. Ya, inilah yang perlu kita kembalikan kemampuan dialog budaya dengan memahami budaya kita menghayati secara lebih baik. Mari kita kampanyekan bersama ya. Jadi dengan kelompok ini ya. Kita dukung usaha ya teman-teman kita yang menyelenggarakan seminar ini. Ya, itu saja dari saya. Sangat senang Pak Rake, sangat senang mendengar dukungan-dukungan yang kita terima. Saya mau ke Pak Eri dulu. Pak Eri, apa yang bisa kita lakukan ke depan, Pak? Baik, Pak Risa, terima kasih. Mohon maaf. Tadi ada Zoom lain sama-sama juga. Anti korupsi, itu bagian dari budaya penting kita juga. Tapi sore ini saya pikir kita mendapatkan pencerahan luar biasa dari para pembicara. Contoh konkret dari Pak Rake saya kira benar memberikan pelajaran kepada kita kereta api dan Surabaya itu betapa pentingnya peran pimpinan ya. Jadi keteladanan itu nomor satu dan keteladanan itu harus muncul dari pemimpin bukan dari rakyat. Rakyat kan meniru pemimpin. Nah, masalah yang meresahkan saya sekarang ini adalah setiap hari di jalan raya kita mendengarkan klakson yang dibunyikan keras-keras, sirine dan sebagainya. Dan itu digunakan oleh hampir semua orang, dari pejabat yang paling tinggi sampai pejabat yang rendahan pun udah pakai klakson-klakson yang memekakkan telinga. Saya pikir ini juga keteladanan yang tidak baik untuk pengembangan budaya disiplin kita di jalan raya. Ini tantangan, ini Bayani kasih tahu tuh, jangan masa semua orang bisa beli klakson, tuh nggak tahu pangkatnya nggak jelas, tahu-tahu cuit. Emangnya apaan gitu ya, kita di depan suruh minggir. Bukannya mikirin bagaimana perbaiki, malah mereka mendobrak ruang publik untuk kepentingan sendiri. Ini contoh kecil saja. Jadi Bapak sekalian, dengan bekal hari ini, kami Yayasan Budaya Nusantara Digital dan Yayasan Kebudayaan Rancage akan melanjutkan diskusi serupa ini sebulan sekali selama 1 tahun ke depan, mungkin akan lebih panjang lagi. Tapi intinya adalah senada dengan apa yang disampaikan oleh semua pembicara, ini perjalanan panjang, perjalanan besar, dan yang harus kita pelihara adalah stamina kita untuk terus membicarakan ini, membuka dialog tentang ini, dan mencari solusi bagaimana menanggulanginya ke depan. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih Pak Rake, Kang Nonang, Kang Acil. Terima kasih Pak Eri. Kita tidak bosan untuk melakukan dialog seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Saya maaf sekali Bapak Ibu, ini waktu kita sangat sempit. Kita mulai dengan closing statement aja ya. Nah, ini Pak Kang Acil ini sudah gatel pengen menjawab Kang Eri. Karena ada anti KPK, ini beliau satu ini kan kriminolog.
Nah, tapi kita tahan dulu Kang Acil. Sekalian aja closing statement. Dalam closing statement jangan lupa nanti Kang Acil sampaikan. Kita mulai dengan Mbak Yeni. Mbak Yeni yang hadir. Terima kasih Kang Richard. Jadi menurut saya yang penting sekali bagi kita ke depan itu adalah kita akan masuk dalam era peperangan komunikasi nih. Ya, baik terutama di ruang publik digital. Nah, jadi sangat penting sekali bagi kita juga untuk selalu mengedepankan narasi. Tadi kan pertanyaan soal gimana caranya supaya budaya kita lebih berubah, lebih menghargai kebinekaan misalnya. Nah, narasi tentang kebinekaan itu harus terus dibangun. Jadi salah satu tantangan berat kita, tugas kita ke depan, nggak usah tantangan berat deh. Tugas berat kita ke depan adalah memperkuat narasi tentang nilai-nilai yang ingin kita perjuangkan. Kita ingin memperjuangkan nilai tentang kejujuran dan anti korupsi, narasi itu harus diperkuat terus-menerus. Kita ingin memperjuangkan nilai-nilai soal toleransi dan kebinekaan, penghormatan terhadap kebinekaan, narasi itu harus diperkuat. Dan kita ajak semua pihak, dan terutama anak-anak milenial. Karena mereka lah agents of change. Mereka lah yang akan bisa, mereka digital native, orang anak-anak yang lahir langsung di dunia digital. Mereka punya kemampuan, skill untuk bisa melakukan tindakan-tindakan, terobosan-terobosan menggunakan landscape digital. Nah, jadi tidak bisa hanya satu generasi, harus lintas generasi, kita memperkuat narasi tentang nilai-nilai yang kita yakini bersama. Itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeni. Pak Rake. Ya, baik. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Yeni. Narasi itu penting, narasi publik itu sangat penting. Dan kalau itu diulang-ulang terus itu karena ya jadi brain plasticity itu mengubah ya istilahnya pola topografi otak dan seterusnya. Ini bagian yang sangat penting. Yang kedua sebenarnya yang saya sisi lain itu adalah begini, kita memang cemas ya. Banyak hal-hal yang kita tidak harapkan saja kok terjadi di Indonesia. Kenapa kita di ruang virtual itu kok menjadi orang-orang yang sangat sadis sih begitu ya. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan begitu. Tetapi di balik kecemasan itu saya sendiri melihat karena sering berkomunikasi juga dengan anak-anak muda, di Indonesia itu sebenarnya ada kelompok-kelompok anak-anak muda yang sangat positif. Ya, yang selalu rajin membangun semangat ya kebersamaan, menjaga kebinekaan, tanggung jawab sosial. Coba kita lihat sekarang di seluruh Indonesia itu muncul kelompok-kelompok relawan sosial yang luar biasa dan mereka itu adalah anak-anak muda generasi yang mungkin sebagian anak kita, sebagian barangkali cucu kita dan mereka itu serius. Dan menurut saya ya, mari kita optimis karena sebenarnya ya dari ini dalam hal-hal ini kita punya kemampuan. Banyak orang yang masih berhati baik dan berniat baik dan bisa melakukan yang baik. Dan saya berharap nanti ya usaha kita ini bisa nyambung dengan usaha-usaha mereka. Begitu ya. Saya tahu di rumah itu ada kelompok relawan ya Pak. Anak saya terlibat dengan ya kelompok relawan yang ya Pak anggotanya dia sekian ratus ribu dan sebagainya, sangat aktif. Waktu COVID dan sebagainya, waktu Asian Games dengan teman-temannya yang lain. Jadi ini adalah sebenarnya ya hal-hal yang membuat kita optimis mengenai masa depan dan mereka adalah orang Indonesia dalam pengertian sangat sadar budaya. Ya sangat sadar tentang tanggung jawab sosialnya di masa depan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Rake. Jangan khawatir, kami pasti akan mengulurkan tangan dan sangat terbuka untuk kerjasama dengan semua pihak. Karena kami sadar bahwa kelompok kecil ini perlu satu jaringan yang besar. Kang Sam, ada closing statement? Atau Kang Acil dulu? Saya sudah lama tidak ketemu dengan Eryriana Harjapamekash. Ini saya kira akibat dari KPK. Kok jadi sepuh begini gitu ya. Maaf ya, jadi sudah lama gak ketemu jadi begitu. Jadi korupsi di bidang budaya barangkali kita harus melihat ini adalah pekerjaan hina dan hianat. Semata-mata bukan hanya oleh
hukum saja. Kemudian, jadi saya kira hari ini seolah-olah ada kesamaan kita bahwa hari ini kita memerlukan gerakan sosial budaya yang baru, yang kekinian. Kalau tadi saya mulai dengan bahwa kita sudah masuk di 77 tahun merdeka, mari kita bikin konsep yang terbaik untuk bangsa ini. Biar Indonesia menjadi mulia. Sangat senang mendengarnya Kang Acil, sangat senang. Jadi Pak Rake jangan khawatir, ada optimisme yang sangat menggebu-gebu di dalam kita masing-masing. Kang Sam ada sesuatu yang disampaikan? Tidak usah. Bapak Ibu sangat khawatir bahwa kita sudah waktu yang sempit. Tapi jangan khawatir, kita akan tetap menghubungi para pembicara hari ini untuk tetap mengikuti di webinar-webinar berikutnya. Webinar berikutnya itu kita rencanakan tanggal 20 Februari dengan lebih mengkhususkan diri pada komunikasi ruang publik. Hari ini kita diawali hanya peduli dulu lah sama apa yang terjadi di ruang publik. Bulan Februari tanggal 20 khusus mengenai komunikasi ruang publik. Tapi ini beliau berdua sebelah saya, Kang Sam sama Kang Acil, sudah menyiapkan buat kita semua, terima kasih Kang, sudah menyiapkan buat kita semua sebuah lagu yang akan dinyanyikan live oleh Kang Sam dan Kang Acil sebagai hadiah dari kita dan mendorong optimisme kita. Judul lagunya Bumiku Nusantara. Bumiku Nusantara. Sama dengan ibu kota yang bakal datang, Nusantara. Silakan Kang Sam, Kang Acil, silakan. Bumiku Nusantara, karunia Tuhan pada bangsa Indonesia, kewajiban suci membela, mensyukurinya. Akulah anak negeri yang penuh hamba. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lebih berjaya. Oh bumiku, oh bumiku, oh negeriku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, itu kata semua. Oh bumiku, oh bumiku, oh negeriku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, baktikan cinta dan cita. Bumiku Nusantara. La 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 la. Akulah anak negeri yang tak akan rela bila nafsu dan angkara, bila tamak dan serakah membelenggu negeri ini. Oh bumiku, oh bumiku, oh negeriku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, itu kata semua. Oh negeriku, oh bumiku, oh bumiku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, baktikan cinta dan cita. Bumiku Nusantara, bumi Nusantara,
warnai baktiku. Oh bumiku, Oh bumiku, oh negeriku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, itu kata semua. oh bumiku, Oh bumiku, oh negeriku, oh negeriku, walaupun jiwa raga ku relakan bagimu. Bumiku Nusantara, bumiku Nusantara. Bukan main. Tepuk tangan buat Kang Sambimbo, terima kasih. Kang Acil. Saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pembicara hari ini. Terima kasih banyak, penghargaan kami setinggi-tingginya. Jangan khawatir, kita masih panjang. Pak Eri, PR kita masih panjang Pak Eri. Betul, jangan bosan berbulan aja. sekali. Pak Yani, Pak Rake, jangan bosan. Dan kita pasti akan mengundang pembicara hari ini untuk ikut aktif dalam webinar-webinar selanjutnya. Dan kembali lagi, terima kasih atas dukungan fasilitator penyelenggara kita, teman-teman kita dari pengelola nama domain internet Indonesia. Terima kasih banyak sekali Kang Yudo, dan terima kasih ke rekan-rekan Rancage juga. Saya sangat senang hari ini bahwa kita mulai menggerakkan, mau bergerakannya 1 mm atau 1 cm itu sudah cukup menyenangkan hati. Terima kasih semuanya, sampai bertemu pada webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Richard Mengko, Pak Eri Riana, dan juga narasumber-narasumber yang luar biasa. Di sini ada Kang Sambimbo, Kang Acil, dan juga Ibu Yeni Wahid ya. Dan juga Pak Gede Rakanya. Betul, ya. Dan Kang Dian, kita juga mengingatkan bahwa peduli budaya ruang publik ini dengan tema kita yang pertama, tentunya di webinar Budaya Nusantara kita akan menyajikan tema-tema yang luar biasa lainnya ya. Untuk bulan depan saya informasikan akan ada pembicara Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, Sarah Anais Adriel, Olga Lydia, dan Santi Samdasani Ramhan. Wow, sudah ada ya? Luar biasa. Sudah semuanya ada. wanita yang tangguh-tangguh. Betul sekali. Jadi untuk itu teman-teman virtual jangan lupa untuk menyanyikan kembali ya, bergabung Menyimak dan menyaksikan. Betul, di webinar selanjutnya. Ya. 20 Februari TNC. 2020 ya. Dengan topik komunikasi ruang publik dan digital. Ini masih ruang publik. Masih ruang publik. Dan dengan ditandainya tadi sebuah persembahan lagu dengan berjudul Bumiku Nusantara, maka kita berdua harus menutup acara webinar Budaya Nusantara kita pada kali ini. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya Asti Cahyani pamit. Dan saya Dian Hendrayana. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.